Seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang Tionghoa yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang sangat kaya. Ya, memang tidak semua dari mereka adalah orang yang kaya. Tapi kebanyakan dari orang-orang terkaya yang ada di Indonesia diisi oleh orang-orang keturunan Tionghoa ini. Yang mana tentu saja kita harus bisa mengambil pelajaran dari bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berperilaku, dan bagaimana mereka mengelola keuangan mereka. Sehingga kita bisa menjadi orang yang berpeluang untuk bisa menjadi kaya seperti mereka. Karena memang hanya dengan mengikuti perilaku orang yang sudah kaya, kita bisa berpeluang lebih besar untuk menjadi kaya. Dan contoh yang paling baik yang bisa kita tiru di zaman sekarang ini adalah orang Tionghoa. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 10 pola pikir orang Tionghoa yang kaya yang harus kita tiru dan harus kita pelajari untuk bisa kita adaptasi ke dalam kehidupan kita. Dan saya ingatkan di sini saya tidak mencoba untuk mendukung orang Tionghoa dalam ranah apapun, tapi saya paham bahwa kita harus bisa belajar dari manapun itu, entah itu dari orang barat, dari orang timur, bahkan dari orang Cina sekalipun. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pola pikir orang Tionghoa yang kaya yang pertama, yaitu adalah pentingnya keluarga dan warisan. Jadi orang Tionghoa itu selalu memprioritaskan keluarga di atas segalanya. Banyak orang Tionghoa yang kaya sangat menghargai pentingnya menjaga dan membangun warisan keluarga. Mereka percaya bahwa kesuksesan harus diwariskan ke generasi selanjutnya dan seringkali mendidik anak-anak mereka untuk memiliki mentalitas yang kuat dan bertanggung jawab terhadap bisnis keluarga. Karena memang rata-rata orang Tionghoa itu memulai bisnis mereka dari keluarga. Semua bisnis besar yang mereka miliki saat ini biasanya diawali dari bisnis keluarga kecil-kecilan yang mereka bangun bersama. Dan dengan itu mereka paham kalau semua hasil dari bisnis ini harus juga kembali ke dalam keluarga mereka. Maka dari itu mereka tidak akan sungkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke tempat-tempat yang mahal, ke tempat-tempat yang berkualitas, hanya untuk bisa membuat anak mereka itu bisa mengikuti zaman, bisa memiliki cara-cara yang lebih baik dalam mendapatkan uang di masa depan. Karena orang Tionghoa paham, dengan adanya ilmu yang baik, peluang untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak di masa depan akan terbuka lebar karena seseorang bisa menjadi lebih fleksibel dalam mengolah dirinya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian untuk berpikir lebih banyak tentang bagaimana cara untuk bisa mendapatkan uang dengan lebih baik nantinya. Karena semakin banyaknya ilmu, fleksibilitas kita untuk mencari uang dengan cara yang lebih beragam akan sangat terbuka lebar. Dan orang Tionghoa tidak pernah menelantarkan keluarga mereka. Mereka selalu menjadikannya prioritas utama. Maka dari itu mereka itu biasanya memulai bisnis dari keluarga, kemudian hasil dari bisnis itu harus dan selalu mereka kembalikan ke keluarga yang mereka miliki, entah itu untuk anak-anak mereka, untuk orang tua, maupun untuk anggota keluarga lain yang mereka hargai dan mereka sayangi. Maka dari itu kita bisa mencoba untuk menerapkan cara ini, karena saat kita bisa mengembalikan apa yang sudah diberikan keluarga kita kepada kita dan kita bisa berjuang untuk bisa memenuhi tanggung jawab kita terhadap keluarga, tentu saja kita akan berpeluang sangat besar untuk bisa menjadi lebih kaya maupun lebih sukses di masa depan. Alasannya itu ada banyak sekali. Yang pertama itu karena ya kalau kita bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, rezeki yang kita terima bisa menjadi lebih berkah karena kita didukung dan disayangi oleh orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Kemudian dengan adanya support yang baik yang kita berikan kepada keluarga kita, tentu saja kita tidak akan mengalami masalah yang cukup besar di dalam keluarga kita, bahkan kita akan mengalami perasaan-perasaan atau mendapatkan perasaan-perasaan positif yang bisa membuat kita menjadi orang yang selalu optimis, selalu positif, dan selalu bahagia dalam mengerjakan semua pekerjaan yang kita miliki setiap harinya. Karena memang yang mempengaruhi bagaimana kita bekerja setiap hari adalah perasaan kita, dan perasaan kita ini seringkali dipengaruhi oleh bagaimana keluarga kita bersikap terhadap kita. Dan bagaimana keluarga kita bersikap terhadap diri kita selalu dipengaruhi oleh bagaimana sikap kita kepada keluarga kita. Maka dari itu berusahalah untuk bersikap lebih baik, untuk memberikan yang terbaik terhadap keluarga, sehingga mereka itu bisa bahagia, dan saat mereka bahagia tentu saja kamu akan menjadi orang yang ikut bahagia, yang tentu saja akan membuat kamu menjadi orang yang lebih produktif saat kamu bekerja. Jadi selalu kembalilah ke arah keluarga kamu dimanapun kamu berada dan di dalam level apapun kamu saat ini. Kemudian pola pikir orang Tionghoa yang kaya yang kedua adalah kerja keras dan pengorbanan.
Jadi kerja keras merupakan dasar dalam filosofi orang Tionghoa. Orang Tionghoa yang kaya cenderung mengutamakan usaha dan dedikasi, bahkan di usia muda sekalipun. Mereka juga seringkali tidak takut berkorban waktu, tenaga, dan kenyamanan demi mencapai tujuan jangka panjang. Jadi memang kalau kita tidak memiliki usaha yang keras untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, peluang kita untuk menjadi sukses itu sangat tidak ada. Coba kamu bayangkan, orang Tionghoa itu rata-rata memulai bisnis dari nol. Mereka itu membuka bisnis kecil-kecilan di dalam keluarga mereka sebelum mereka sukses seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan tentu saja hal itu akan sangat mustahil untuk bisa membuat orang yang hanya memiliki bisnis kecil-kecilan di dalam keluarga mereka untuk bisa menjadi orang yang sangat kaya di Indonesia. Dan faktanya sekarang kita lihat mayoritas orang terkaya di Indonesia diisi oleh orang-orang Tionghoa ini. Yang tentu saja hal tersebut hanya bisa dicapai dan diperoleh dan didapatkan dengan kerja keras dan usaha yang maksimal. Maka dari itu di sini kita harus bisa belajar. Mereka itu semua ya selalu memulai bisnis dari awal, dan bisnis kecil itu bisa berkembang dengan adanya dedikasi yang tinggi. Dan inilah yang harus kita tiru. Kita harus bisa belajar tentang bagaimana kita harus bekerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan, dan harus berkorban kalau perlu dalam ranah yang positif tentu saja untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Karena tidak akan ada keberhasilan kalau kita tidak berkorban dan tidak berjuang keras untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian pola pikir orang Tionghoa yang kaya yang ketiga adalah keberanian dalam mengambil resiko. Jadi orang Tionghoa itu tidak segan untuk mengambil resiko, terutama dalam berbisnis, karena mereka tahu bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada seberapa besar mereka berani keluar dari zona nyaman dan melakukan sesuatu yang mungkin ditakuti oleh orang lain. Jadi setiap kesuksesan dan keberhasilan itu selalu membutuhkan keberanian dalam mengambil resiko. Karena memang tidak akan ada peluang kalau tidak ada resiko, dan setiap resiko adalah sebuah peluang yang tersembunyi. Itu karena semakin tinggi resiko, semakin sedikit orang yang berani mengambil resiko tersebut. Yang berarti semakin besar pula peluang yang kita dapatkan. Maka dari itu, kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses dalam semua jenis pekerjaan yang kamu miliki, kamu harus bisa mengikuti prinsip orang Tionghoa ini atau pola pikir orang Tionghoa ini, di mana kamu harus berani untuk mengambil resiko yang tentu saja harus kamu petakan terlebih dahulu. Jadi kalau kamu hanya mengambil resiko secara sembarangan, itu juga adalah sebuah kebodohan dan kamu akan mendapatkan resiko yang lebih besar daripada yang seharusnya kamu tanggung. Dan kalau kamu mempelajari resiko itu terlebih dahulu sebelum kamu mengeksekusinya atau sebelum kamu mengambil resiko tersebut, tentu saja resiko tersebut akan menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya karena kamu sudah berpikir dan belajar lebih banyak tentang resiko yang harus kamu ambil ini. Jadi intinya, untuk bisa menjadi orang yang sukses dan kaya bahkan dalam setiap jenis pekerjaan yang kita miliki, kita harus bisa belajar lebih banyak tentang resiko yang ingin kita ambil. Karena memang resiko adalah sesuatu yang wajib diambil untuk maju ke depan. Dan tentu saja kita harus belajar lebih banyak terlebih dahulu tentang resiko tersebut sebelum kita mengambilnya. Karena dengan belajar kita bisa memperkecil resiko itu dan memperkecil kemungkinan kita untuk melakukan kesalahan saat kita sudah mengambil resiko. Kemudian pola pikir orang Tionghoa yang kaya yang ada di Indonesia yang keempat adalah hidup sederhana dan menabung. Jadi ya saya seringkali membahas hal ini, di mana kekayaan itu adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan, dan orang Tionghoa adalah orang-orang yang paham akan hal itu. Itulah kenapa walaupun kamu melihat mereka itu adalah orang yang sangat kaya dan mereka itu bertindak dan berperilaku seperti orang yang glamor dan menghabis-habiskan uang, tapi kenyataannya mereka itu paham kalau mereka harus mengeluarkan uang lebih sedikit dari yang mereka dapatkan. Jadi dengan kata lain, walaupun mereka terlihat hidupnya itu terlalu mewah, tapi mereka paham kalau gaya hidup mereka itu harus lebih sederhana daripada pendapatan mereka. Jadi ini bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran, di mana kenyataannya masyarakat kita itu kebanyakan hidup lebih mewah daripada pendapatan yang dia dapatkan. Yang tentu saja kalau kamu hidup terlalu mewah, melihat berapa jumlah pendapatan yang kamu peroleh setiap bulannya, tentu saja peluang kamu untuk menghabiskan uang gaji kamu secara penuh itu akan terbuka lebar.